Saya lihat ibu saya udah nangis-nangis jerit-jeritan di rumah kan. Tarik dari belakang gitu aja dari gendongan ibu saya dan posisinya saya nggak ada. Dipaksa gitu. Ya Allah, itu anak saya 4 tahun yang saya cari gitu loh Mas. Saya langsung narik tangan dia kayak nggak ngenalin saya gitu loh Mas. Saya sampai sujud-sujud di kaki dia begini. Temuin aku sama Gio. Semua orang ngeliatin aku kayak orang Mas. Dia langsung ninggalin aku gitu aja. Pengen peluk, pengen cium gimana. Mama hampir gila mikirin Gio deh. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik, sekaligus juga bacalek DPR RI dari PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan kita ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Kali ini saya bersama Mbak Desi, yang sudah mend-DM saya di Instagram saya di king_Uya Kuya. Betul. Akhirnya kita ketemu. Sorry kalau agak late respon karena yang DM saya itu setiap hari ada ribuan orang. Jadi nggak mungkin semuanya. Saya siap malam pasti baca. Cuman kan memang kadang-kadang skip. Justru saya yang makasih banyak banget yang udah mau dibales gitu ya. Iya. Karena udah buntu banget gitu. Oke, Desi ini katanya nggak ketemu anaknya selama 4 tahun lebih ya? Betul. Gimana? Oke, kamu menikah dengan siapa? Boleh sebut. Boleh cerita aja ya. Saya Tenang. menikah sama pria yang memang terpaut usianya jauh. 22 tahun. Dia seorang sutradara yang berniat baik buat menikahi saya gitu. Awalnya ya saya menerima lamaran dia karena saya lihat itu dia baik gitu kan ya. Dan saya maksudnya menerima lamaran dia itu karena dia mungkin udah dewasa dari saya ya. Mau ngemong gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu loh. Kenal di mana waktu itu? Dikenalin sih sama temen anak kru film dulu waktu itu kan dikenalin. Dulu kan saya juga talent juga ya dulu. Oke. Terus dikenalin sama produser, sama sutradara kali aja dapat job gitu kan. Ya udah akhirnya beliau chat saya kan, "Hai Desi" gitu. Akhirnya habis ketemuan ya saya sih manggil dia Bapak ya awalnya. Ada casting nggak gitu kan. Terus kata dia, "Oh ada kok Des, ada." Terus akhirnya dia sering WA saya. Nggak lama kita ketemu kayak temen biasa. Terus selang seminggu atau 2 minggu dia kayak mau niat serius sama saya gitu kan. Langsung? Saya nggak bermaksud, nggak ada mikir aneh-aneh. Dia mungkin orang yang mau niat serius. Karena kan saya waktu itu usianya 25 tahun ya. Oh yaudah, dengan dia niat serius, saya juga menerima dengan baiknya dia gitu kan. Nggak lama ya saya dikenalin sama keluarganya. Dan nggak lama keluarganya datang buat ngelamar ke keluarga saya waktu itu gitu. Oke, jadi sutradara film apa waktu itu? Waktu itu kamu lagi syuting film di situ gimana? Oh enggak, saya tuh udah pernah jadi ini ya di PH orang lain gitu kan. Terus dikenalin sama dia dan dia tuh kan dulunya ya. Apa aja lah maksudnya? Film dia yang dulu gitu kan. Terus ya udah niatnya sih mau film dia yang terbaru, cuman saya nggak tahu film dia yang terbaru. Intinya saya minta kerjaan aja sama dia gitu kan. Ya udah akhirnya nggak tahu kerjaannya dia apa, ya ngobrol-ngobrol jadi teman biasa. Ya akhirnya dia kayak mau niat serius sama saya kayak gitu. Nikah lah. Betul. Oke, terus permasalahannya di mana? Permasalahannya ya pas udah rumah tangga dia berubah total dari yang pertama awal ketemu gitu. Dia kayak lebih pemarah, lebih pemarah, lebih ngatur gitu. Atau mungkin ya kan suami mengatur sebagai kepala rumah tangga wajar. Betul ya. banget. Apa itu seperti itu apa tidak? Enggak juga, dia nggak kayak gitu. Jadi kalau rumah tangga itu kan sebaiknya kan kita terbuka A sampai Z keuangan. Kalau dia nggak pernah ngasih uang saya bulanan. Terus setiap belanja ke mall dia yang masukin keranjang-keranjang, saya cuma nganterin dorong-dorong troli aja gitu kan. Terus saya mau ngambil makanan yang saya suka nggak boleh. Jadi kamu nikah resmi kan? Nikah resmi sama dia. Ada buku nikahnya kan? Ada. Oke, bukan nikah siri ya? Bukan. Oke, masuk keranjang kamu. Jadi kalau setiap belanja bulanan ya dia yang ngatur gitu, nggak boleh saya ngatur semuanya. Sampai makanan apa dia yang ngatur. Pokoknya saya tuh cuman modal badan aja kayaknya di situ tuh. Iya. Gitu terus ya pokoknya uang 100.000 tuh buat seminggu. Pernah dia ngasih uang kayak gitu ke saya. Ya terus ya kadang-kadang berantem cekcok dalam hal sepele lah gitu ya, tapi dia besar-besarin. Terus juga dia kasar bahasanya, verbal kayak wanita laknat lah. Kenapa? Kamu melakukan kesalahan apa emang?
Ya kesalahannya ya misalkan contohnya kayak kesalahannya saya cuci piring terus minyaknya gak licin terus dia kayak marah-marah gitu hal sepele, terus saya lagi ngulek sambel, ini pegang piringnya, terus dia kayak ya bentar ya mas ya, terus dianya kayak nggak sigap gitu sayanya, terus marah-marah hal yang sepele kayak gitu mas. Yang kamu dibilang wanita laknat tuh gara-gara apa? Nggak tahu, pokoknya dia sendiri, bahasa-bahasa sutradaranya dia aja yang keluar, wah wanita laknat lah apalah Apa kayak gitu. misalnya? Ya contoh misalkan saya pulang ke rumah orang tua gitu kan, mas saya mau ambil baju kayak gitu-gitu, dia nggak suka. Udah kamu pakai baju saya aja kayak gitu-gitu. Ya sementara kan awal nikah ya harusnya kan kita bawa baju dari rumah kan ke rumah ya, tapi dia nggak. Kamu nikah disaksikan orang tua semua kan? Semua. Disaksiin Ini ibunya ya semua. berarti ya? Iya, Iya, betul. disaksiin semua. Oke, jadi nikah normal lah ya? Iya normal. Pokoknya dari dengar cerita dia dari awal itu nggak selayak orang rumah tangga lah. Jadi gimana lagi, dia bulan madu ke Bali, dia pernah ditinggalin katanya. Maksudnya gimana? Sendiri. Pernah kan Ya, bulan ada madu ke cekcok Bali, gitu ya kan, maksudnya, cekcok. cekcok kecil Jadi kan itu. anak saya baru di Bali kan baru ya, ditinggalin sama dia. Pokoknya pas pulang ke rumahnya dia berantem juga. Ini pas bulan Sering madu nih? cerita. Iya. Tapi sempat harmonis nggak maksudnya? Harmonis pasti sempat. Sempat berapa lama pernikahan? Ya hitungan bulan lah mas gitu, nggak. Saya juga lupa harmonisnya juga gimana gitu. Ya lebih banyak pahitnya lah kayak gitu. Oke, sekarang kan kita juga tidak boleh menghakimi seseorang Betul. ya. Kalau kamu mawas diri kira-kira. Betul. Hal apa sih menurut kamu, ada nggak kesalahan kamu yang membuat tiba-tiba dia berubah apa kira-kira? Ada apa tidak Ya ada? mungkin harapannya dia mungkin saya itu mungkin lebih dewasa kali ya. Lebih dewasa, lebih nurut sama dia. Sementara kan pada saat itu saya menikah di usia yang 25 tahun dan dia 47 tahun. Dan ya harapan saya juga dia harusnya ngikut ke saya gitu ya. Tapi saya harus ngikut dia yang usianya 47 tahun prinsipnya gitu, dengan prinsipnya dia, terus cari pokoknya semua tentang dia lah gitu. Harus ngikutin dia semuanya gitu. Kita nggak boleh berpendapat, nggak boleh apa, harus maunya dia gitu. Oke, itu mungkin masalah rumah tangga kamu dulu ya. Iya. Saya nggak mau lebih dalam lagi. Iya. Tapi permasalahan ini anak kan ya kamu Iya, anak permasalahkan. yang Kenapa anak? dipermasalahkan anak. Ya pada saat itu kan saya pergi dari rumahnya dia, Iya. bawa anak, masalah dia gitu. Terus saya bawa anak ke rumah, dia nggak suka Ke rumah orang tua. Dia nggak suka. Akhirnya masih sih sering ketemu tiap bulan sekali, dia datang ke rumah saya gitu. Oh, jadi udah pisah rumah nih? Udah pisah rumah. Tapi tidak cerai? Tidak. Oke. Terus dia tetap ngasih uang 500.000 ke saya. Mungkin dia capek atau gimana ya, pas saya kerja dia datang ke rumah ngambil anak saya kayak gitu. Anak saya ada di ibu saya kayak Oke, gitu. tunggu dulu. Anak kamu sama kamu di rumah ibu kamu. Iya, Terus tiba-tiba dia datang. dia datang. Sebelumnya dia suka nengok anak nggak? Suka, Aman kan biasa? aman. Oke. Saya masih ngizinin dia datang ke rumah gitu Iya. kan. Pada saat itu maaf ya, pada saat itu kan sepi, mas bapaknya nggak ada, anak saya yang kecil nggak ada, ini kerja. Nah itu saya cuma berdua sama cucu saya. Nah tiba-tiba dia datang ke rumah, mungkin dilihat situasi, loh ini nih paling tepat kali gitu ya ngambil anaknya. Nah anaknya itu nggak mau digendong saya, itu dia itu nggak mau sama bapaknya. Jadi dia itu diambil dari belakang. Terus gimana? Diambil kan digendong begini, jadi diambil dari belakang. Ibu lagi gendong anaknya? Iya, digendong. Jadi dia itu kan kalau di depan itu kan diambil nggak mau sama bapaknya itu. Nah Oh, dia anaknya nangis? Iya nangis, nggak mau sama bapaknya. Nah diambil dari belakang, dipaksa gitu. Iya. Nah terus nangis tuh, nangis kejar lah. Nah terus dia udah kita beli es krim katanya. Jadi tas sama sendal itu ditinggalin di rumah saya. Saya kan pikir saya itu ya mungkin lah keliling-keliling lah ngediemin gitu ya. Taunya pas dilihat udah waktu itu jam 5-an. Ini anak cucu saya udah waktunya mandi kata saya gitu ya. Lah emang kemana dibawa bapaknya jalan-jalan? Lah tadi tetangga tadi lihat ada mobil katanya. Mungkin dibawa pergi. Nah di situ saya panik. Ini dalam keadaan kerja. Saya nyari, kebetulan anak kecil saya datang ya, saya cari kemana-mana nggak ada. Ya mungkin udah jauh. Waktu itu kamu lagi kerja untuk kejadian itu diambil? Ya. Iya, waktu itu saya nyesel banget saya nggak ada di rumah. Posisinya kan saya lagi kerja. Pulang jam 7 malam, saya lihat ibu saya udah nangis-nangis jerit-jeritan di rumah kan. Ya saya harus nyari Zio kemana gitu. Saya juga pusing kan, saya juga nangis, kejar kayak gimana sampai tetangga sekampung datang semua, kenapa tuh Desi, kenapa tuh gitu kan. Terus tetangga laporan bilang, oh iya tadi Zio tuh digendong sama ayahnya nangis-nangis Ibu gitu. kamu ceritanya apa waktu kejadian itu? Ya bilang Zio dibawa sama bapaknya Des, cuman mama tuh nggak curiga mau dibawa bapaknya karena kan di rumah itu ada tas sepatunya dia.
ternyata tas itu isinya baju kotornya dia. Ya ibu saya cerita anak saya diambil dari belakang karena anak saya kan lagi demam gitu, ya nangis kejar gitu, dan tetangga juga tahu gitu. Ditarik dari belakang. Ditarik dari belakang gitu aja dari gendongan ibu saya, dan posisinya saya nggak ada gitu. Itu jadi kayak direbut gitu berarti, Bu? Iya, jadi dipaksa gitu. Dan pada saat itu anak nangis terus? Iya, pada saat dia sampai keluar aja, saya kan di dalam, dia di teras. Si cucu saya itu ngeliatin saya terus. Ibu ke dalam katanya, Bu, ini ngeliatin ibu terus. Saya ke dalam lah, ngumpet di belakang pintu. Ya udah kita beli es krim katanya, muter. Tetangga saya banyak yang ngeliat. Kenapa katanya, Gio kok nangis susono di bawah bapaknya, karena gitu. Ibu bikinin susu, Bu, buat Gio. Saya bikinin susu. Saya nggak ada punya pikiran ya, Gio mau dibawa kabur. Toh itu kan bapaknya. Dari situ nggak bisa ketemu lagi. Nggak bisa ketemu anak? Iya. Oh, anak umur berapa itu? 11 bulan. Saya nemu kunci waktu itu kan. Iya. Nemu kunci di tasnya dia. Akhirnya saya datang ke rumah dia yang dulu. Tuh kan dia sewa rumah di daerah Bogor kan, perumahan Haji. Di Cimampar saya datang di situ. Saya datang dengan posisi gelap, token habis, saya nunggu dia kan. Mungkin yang punya rumahnya ngabarin dia, Bapak ini istrinya ada di rumah gitu kan. Tiba-tiba dia datang nggak lama, terus ngajak saya ke mall kan. Terus dia, kamu ngapain di rumah, kata dia gitu. Ya saya nunggu kamu lah. Terus gak lama saya di mall, dia bilang, kamu tuh nggak bakalan bisa ngidupin Zio gitu. Iya. Kamu tuh nggak punya apa-apa, sementara saya yang mampu gitu. Saya yang mampu ngidupin Zio. Kamu tahu kan harga bajunya Zio itu berapa? Mas, saya ini istri kamu. Saya ini ibunya Zio. Zio itu masih ASI. Kamu tidak bercerai kan pada saat itu? Belum. Terus? Zio itu masih ASI. Kamu nggak ada hak datang ke rumah saya. Tapi saya istri kamu, bukan. Dia kayak, maksudnya kayak, saya itu tetap bukan, nggak, maksudnya nggak ada hak gitu ya. Saya ini ibunya Zio. Zio itu masih ASI, Mas. Zio itu masih numbuh gigi. Tetap kamu gak bakal mampu ngidupin Zio, katanya. Posisinya tuh saya masih ASI. Posisinya tuh saya masih basah, bleberan, sakit gitu kan. Saya sampai sujud-sujud di kaki dia begini. Sampai sujud-sujud di kaki dia, Mas. Temuin aku sama Zio. Aku nggak bisa nemuin, kata dia. Udah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu, tadi kayak gitu. Akhirnya sampai di eskalator pun aku megang kaki dia. Aku megang kaki dia, aku mohon maaf kalau aku punya salah. Aku minta maaf. Aku tahu aku lebih muda dari kamu, ego aku lebih tinggi. Tapi bimbing aku dengan baik, aku bilang sama dia. Terus dia tetap, sampai aku di eskalator aku megang kaki dia, semua orang ngeliatin aku kayak orang Mas. Sampai pegawai resto, KFC yang lain semua ngeliatin aku gitu kan. Posisi aku itu seasi aku udah banyak keluar semua kan. Nggak bisa, kamu pulang aja sana ke Cilengsi, ke rumah orang tua kamu. Tapi nggak bisa, aku harus ketemu Zio. Zio bentar lagi ulang tahun anak kita. Nggak, kamu pulang aja. Tapi aku nggak punya uang. Dia langsung ngasih uang 100.000. Dia langsung naik Gojek ninggalin aku gitu aja. Malam-malam di Mall Bogor jam 10 kan. Maksud aku tuh ya Mas ya, kalau aku punya salah sebagai istri, tolong maafin aku gitu loh Mas. Maksudnya aku juga manusia banyak kekurangan gitu loh Mas. Aku juga baru nikah gitu kan. Maksudnya masih belajar jadi istri yang baik gitu loh. Bukan bermaksud aku tuh pergi pulang ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua aku tuh kabur gitu kan. Bukan. Maksud aku tuh aku menenangkan hati aku gitu kan. Aku pusing dengan sikap dia yang sedikit-sedikit marahin aku gitu. Aku makan bakso pinggir jalan dia marahin. Aku nggak boleh makan ini, aku nggak boleh makan itu, aku nggak boleh makan ini. Itu semua dilarang sama dia, aku pusing Mas. Sementara basicnya aku yang ibaratnya anak kosan lah, yang anak-anak umur 25 tahun lah Mas ya, minum-minum yang boba apalah kayak gitu. Aku dilarang-larang. Nggak boleh Mungkin gitu. Maksudnya buat kesehatan kali. Betul, betul ya. gitu ya. Terus selama nikah juga dia nggak boleh, dia ngelarang aku nggak boleh nonton TV, nggak boleh megang handphone. Bahkan aku WhatsApp nama ibu saya juga dia kayak nggak suka kayak gitu kan. Terus
dia nggak pernah terbuka masalah keuangan, lalu isi handphonenya aja saya nggak pernah tahu gitu. Dia kerja meeting jam 2 katanya pulang subuh jam 3, saya nggak tahu dia meeting apaan, ketemu sama siapa, nggak pernah yang namanya terbuka sama saya tuh nggak pernah Mas, kayak gitu. Gini, jadi kamu terakhir ketemu anak kamu tuh udah dari situ nggak pernah ketemu lagi? Alhamdulillahnya waktu bulan Juni kemarin ada seseorang yang ngasih tahu ke saya. Akhirnya saya datanglah ke daerah. Juni kemarin nih? Betul. Berarti sekarang anaknya umur berapa? 5 tahun. Jadi selama 4 tahun lebih nggak pernah ketemu anak? Nggak pernah ketemu sama sekali. Ada yang ngasih tahu kamu apa? Zio ada di Cilandak gitu. Dengan posisi lagi kerja, bener-bener udah nggak fokus banget ya Mas ya. Saya datanglah ke Cilandak dengan teman saya kan. Ya ibaratnya saat itu saya lagi nggak enak badan sebenarnya bisa aja saya datang sendiri ya, cuman kan saya minta tolong takutnya kenapa gitu. Akhirnya saya datang sendiri, ketemu dia kaget ke gap gitu, kayak seolah-olah ke gap gitu kan, kecil-kecil dari belakangnya itu ketika anak kecil gitu umur 5 tahun. Saya benar-benar kaget, ya Allah itu anak saya gitu loh, itu anak saya 4 tahun yang saya cari gitu loh Mas. Saya langsung narik tangan dia kayak nggak kenalin saya gitu loh Mas. Dia langsung tiduran di lantai, terus dia lari-lari. Ya alhamdulillahnya dia bilang, kamu jangan kaget, itu ibu kamu, katanya gitu ke kata dia. Artinya dia oke dah ya, dia bilang bahwa itu ibunya. Ya gitu. Kamu jangan histeris kayak gitu. Akhirnya dia nggak tahu ngomong apa, tapi saya lihat pergerakan anak saya bisa nyanyi, bisa apa, itu udah tenang kan, alhamdulillah. Dalam hati nggak apa-apa lah, saya mengikhlaskan anak saya sama dia gitu ya, asalkan saya masih bisa nengok dia 1 jam atau 2 jam nggak apa-apa, sebulan nggak apa-apa. Sebetulnya kamu nggak apa-apa gitu kan. Tapi pas saya datang lagi kemarin, saya mau masuk sama satpam nggak boleh. Pak Hari larang nggak boleh masuk Bu Desi gitu ya. Loh kenapa? Tapi anak saya ada di dalam. Ya tetap aja nggak boleh, takutnya kita kenapa gitu kan. Ya udah pas gak lama temen mungkin berteman sama dia di Instagramnya, dia kabur lagi ke Jogja gitu. Oh iya benar, dia lihat status di IG-nya tuh dia lagi di Jogja sama anak saya gitu. Maksudnya tuh apa gitu loh Mas Uya gitu ya. Gini. Sebetulnya setahu saya, kita bicara di luar kasus ini ya. Anak di bawah, kita kalau bicara perceraian, kamu belum bercerai kan? Betul. Anak di bawah 12 tahun itu harusnya anak itu yang merawat ibunya. Kecuali ibunya sakit jiwa. Betul. Ada kasus asusila. Atau dianggap tidak mampu secara ekonomi. Kamu kerja kan? Kerja. Punya penghasilan? Punya. Nah, tapi permasalahannya kan tidak mampu pun kan ukurannya sangat luas ya. Parameternya apa dianggap mampu atau tidak mampu. Tapi itu kalau tidak mampu dianggap dia tidak punya rumah, tinggal di bawah jembatan, itu oke lah. Betul. Nah tapi setahu saya harusnya gitu kan. Kalau mungkin memang kamu kan belum berpisah nih Mas, susahnya belum berpisah ya, belum cerai. Kalaupun kamu berpisah, hak asuh di tangan kamu. Oke lah, dia suami lebih mampu dibanding kamu. Tapi kan suami punya kewajiban untuk menghidupi anaknya, betul Nah itu dia. Biar ibunya yang mengasuh, merawat orang tua suami ini, yang tanggung jawab memberikan nafkah. Tapi ini di luar kasus ini. Kalau tadi kan dia sempat ketemu kamu sama anaknya walaupun sebentar. Ini bicara di luar kasus lain ya. Karena banyak sekali yang kita tangani kasus-kasus ibu yang tidak bisa ketemu anaknya. Ada yang sudah bercerai, ada yang belum bercerai gitu kan. Tapi setahu saya ada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76B kalau nggak salah ya. Ini mengenai penelantaran dan diskriminasi anak. Yang isinya bahwa setiap orang dilarang menempatkan situasi posisi pada anak siapapun dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Jadi intinya adalah begini, setahu saya, katakan kalau koreksi kalau saya salah, saya bukan sarjana hukum, saya sarjana ilmu politik. Iya. Misalnya, orang tua berpisah atau nggak berpisah deh, gitu ya. Nggak boleh salah satu orang tua ya menghambat tumbuh kembang anak, bahwa melarang anaknya bertemu dengan bapaknya atau ibunya atau sebaliknya. Kan anak tuh kan dia tumbuh kembangnya kan harus tahu bahwa dia punya ibu, punya bapak. Betul. Jadi dia harus tahu dan siapa ibunya, siapa bapaknya. Kalau mau hak asuh di tangan ibu juga nggak boleh. Benar. Menghalangi ketemu bapaknya, itu juga nggak boleh nih, pelajaran juga. Walaupun juga walaupun jarang terjadi ya, hak asuh di tangan bapak gitu kan ya. Bapaknya juga nggak boleh melarang ibunya, itu bisa kena undang-undang diskriminasi dan penelantaran anak, itu bisa dilaporkan. Ini untuk pendidikan, edukasi buat semua orang ya. Ya. Dan sekarang gini deh, kamu bisa menghubungi dia nggak? Ada nomornya, cuman
saya WhatsApp 2 hari kemudian baru balas kayak gitu. Oke. Coba deh, gue coba telepon ya. Iya. Sebenarnya dia pasti marah banget nih saya bisa lakukan Iya nggak kayak apa-apa. gini. Kan saya juga maksud, kan saya juga tidak bukan saya tidak memihak siapapun Betul. kan. Saya kan maunya tujuannya semua baik buat Iya. semua kan. Betul. Oke, coba nggak apa-apa. Saya coba nggak usah. Saya Oh, iya, ngomong iya. pribadi dulu ya. Yang ini nomor telepon nih. Betul. Kamu udah selama ini apa upaya yang kamu lakukan apa aja? Upayanya saya Udah kemana-mana udah ya, ke KPAI, Kaseto, Iya. LBH. udah ke LBH API, udah. Lalu lapor Kaseto polisi. ketemu Kasetonya langsung apa enggak? Enggak, sama asistennya. Coba nanti kita hubungin Kaseto langsung ya. Kaseto. Saya udah ke centang Magelang, satu ketemu nih. mertua. Apa kata mertua? Saya nggak tahu Mbak Desi, udah lama nggak komunikasi. Padahal jelas-jelas di status Instagramnya tuh dia lagi di ini, di Dilem gitu, di Magelang. Oke, dia aku telepon juga Ya gitu susah Mas. tidak aktif WhatsApp-nya ya, atau kalau telepon biasa coba saya. Intinya kamu tidak mau merebut anak itu juga berebut-rebutan kan? Enggak. Yang penting bisa ketemu di anak kan ya. Langganan NSP ini tekan satu. Telepon biasa aktif sih. Oke, nggak diangkat, nanti mungkin kita ini deh. Yaudah, ini sekarang apa yang mau kamu sampaikan sama suami kamu? Maunya Mas Hadi itu apa sebetulnya yang gantungin saya? Saya kan udah pernah gugat cerai. Maksudnya kalau emang Mas Hadi mau cerai sama saya ya pisah. Tapi jangan ambil seutuhnya Zio dari saya. Sekarang gimana pun kan sejelek-jeleknya saya ini ibunya Zio. Saya juga pengen meluk anak saya gitu. Pengen meluk, pengen cium gimana. Jangan sampai bertahun-tahun, 4 tahun. Saya nggak ketemu anak saya. Sakit batin saya, hati saya, semuanya sakit. Setiap hari saya mikirin keadaan anak saya gimana ya. Memang saya tahu anak saya tuh pasti bakal senang sama dia gitu. Tapi ya tetap aja namanya ibu pasti pengen banget ketemu anaknya kayak gimana. Itu aja sih Mas. Muhammad Zio mau ngomong apa? Zio, Mama kangen Zio. Tiap hari Mama mikirin Zio. Mama hampir gila mikirin Zio deh. Zio sampai kapanpun anak Mama. Mama pengen ketemu Zio. Mama pengen ketemu Zio, Mama pengen meluk Zio lagi. Itu aja sih Mas. Ya udah. Nanti saya coba akan hubungi yang bersangkutan, Iya. ya kan? Kita ngobrol baik-baik saja. Iya. Ya kan? Kalau emang tidak usah berlanjut ke hukum, kenapa harus ke hukum dulu kan? Iya, Kalau benar. bisa ke keluarga dulu. Iya, kalau maunya saya begini Mas Uya ya. Gimana? Anak saya itu minimal kalau memang dia pengen menginginkan anaknya, izinkanlah ibunya sebulan sekali lah. Sebetulnya kamu nggak keberatan nih Nggak kalau anaknya keberatan. dirawat bapaknya. Iya. Loh, ini udah ada statement positif sebetulnya nih. Iya. Iya. Izinkanlah dia sebulan sekali ketemu sama anaknya. Soalnya kalau perceraian biasanya, kalau perceraian rata-rata hak asuh anak di bawah 12 tahun tuh jatuh pasti ke ibu. Iya. Kalau normal ya. Iya, normalnya. Tapi ini ya udah datang sekali ke situ itu juga kecolongan kan. Iya, iya, Nah, pas begitu kedua kalinya datang ke situ, dia mungkin komunikasi sama security-nya. Kalau namanya ini mungkin nggak boleh masuk. Jadi Oke. begitu aja. Saya pengen anak saya itu diizinin lah Oke, minimal oke, sebulan paham saya. sekali begitu. Oke, jadi Mas, intinya adalah istri kamu tuh sebetulnya tidak pengen merebut anaknya kok, ya gitu ya. Iya. Kalaupun harus merasa lebih baik dirawat sama masnya pun untuk sementara Iya, ini tidak silakan. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan dilarang akses Ya, buat ketemu ibunya iya, secara begitu. rutin. Iya. Karena memang benar seperti saya bilang tadi, setiap anak harus tumbuh kembang dengan baik. Dia harus Iya. tahu siapa ibunya, harus tahu siapa bapaknya, Iya. itu baru tumbuh kembangnya bisa baik. Iya. Karena takutnya mental dan psikologis anak tuh kalau
pisahkan dan dia tidak tahu siapa ibunya atau bapaknya, ya itu pasti akan berdampak jelek. Itu walaupun harus berpikir dewasa seperti itu. Pikir anak nantinya, bukan sekarang, bukan ego orang tua. Ya ini berlaku untuk umum ya, bukan masalah kasus ini ya. Saya bicara untuk semua orang tua yang memiliki masalah-masalah yang seperti ini. Bahwa ingat satu lagi, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tadi 76B, penelantaran atau diskriminasi. Diskriminasi bukan hanya terhadap anak, tapi terhadap orang tua yang tidak bisa ketemu sama anaknya. Ya, ini juga berlaku buat orang tua yang sudah berpisah bercerai, yang mendapatkan hak asuh, tapi dia melarang pihak satunya lagi yang bertemu, ini bisa kena undang-undang ini. Hati-hati, ini edukasi buat semua. Oke? Nanti saya coba hubungin. Kalau nggak mesti ke polisi, nggak mesti ke Kasseto dulu, dia udah selesai secara kekeluargaan lebih bagus. Ya. Tapi kalau mesti mentok, ya apa boleh buat. Ya. Kita siap bantu. Ya. Makasih. Terima kasih banyak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau luka